Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fadhal Pak Maulana, kita mulai dari mana ini? Al-Ahkam. Lanjut Al-Ahkam ya. Aqsamul Ahkam Asy'ariyah. Aqsamul Ahkam Asy'ariyah halaman 10-11. Naam. Lanjut. Afwan Ustaz, nanti hari ini kita mungkin 35 menit dulu ya. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Aqsamul ahkami syar'iyyati. Tangqasimul ahkamu asy'ariyatu ila qismain. Taklifiyatin wa wad'iyatin. Hukum-hukum syariah dibagi menjadi dua, yaitu taklif dan tanda ya kemarin kalau nggak salah. Iya. Tanda ya. Tanda. Wat taklifiyah. Arti sebenarnya taklif kan arti sebenarnya pembebanan, gitu ya. Nah. Arti sebenarnya. Wad'iyah artinya peletakan. Peletakan. Nah, ini arti sebenarnya. Lanjut. Fattaklifiyatu khamsatun. Adapun taklif pembebanan ada 5. Al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubahu. Wajib dan yang dianjurkan dan yang diharamkan dan yang makruh dan yang mubah. Ya, mubah dibolehkan. Istilah taklif makanya Ibnu Taimiyah memiliki pembahasan tersendiri mengkritik kenapa kok ini disebut taklif. Karena seakan-akan syariat itu beban. Beliau mengkritisi ini, cuman ya sudah menjadi istilah yang dipakai di mana-mana ya sudah. Lanjut. Fal wajibu. Sebentar. Problem dengan mic-nya sebentar. Oh iya. Nah, fal wajibu lugotan, maka wajib secara lugoh, secara bahasa. Iya. As-sakotu wal lazimu. As-sakitu wal lazimu, yang gugur dan yang lazim, yang tetap. Ya, yang jatuh dan yang lazim, tetap. Wastilahan ma'amara bihi asy-syari'u ala wajhil ilzami kas-shalawatil khamsi. Dan secara istilah adalah apa-apa yang pembuat syariat memerintahkan dengannya atas sisi kelaziman, keharusan, seperti secara sholat ala wajh itu secara ilzam. Ilzam itu pengharusan. Secara ya. Secara pengharusan. Nah. Terus? Sebentar. Secara pengharusan seperti sholat 5 waktu. Fakharaja biqaulina, maka keluarlah dengan ucapan kami, ma'amara bihi syari'u, apa-apa yang pembuat syariat memerintahkan dengannya, al-muharramu wal makruhu wal mubahu. Yang keluar adalah yang haram dan yang makruh dan yang mubah. Sebenarnya nggak perlu diartikan dengannya ya. Karena amara bihi itu memang sepaket. Amara diganding dengan huruf jar ba. Sehingga tidak boleh diartikan dengannya, tapi apa-apa yang diperintahkan oleh syariat gitu saja. Kalau diartikannya. Nah. Berikutnya, untuk tadi arti wajaba kok bisa artinya berkaitan dengan jatuh. Jadi memang arti secara bahasa artinya jatuh. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Fa'idha wajabat junubuha. Apabila sudah jatuh sisi daripada hewan yang disembelih. Wajabat artinya saqatat. Di surat Al-Hajj ayat 36. Ini sambil saya rangkumkan ya Pak Abu Maulana.
Nah, tafadhol. Jadi ini dari syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin yang kemarin biasanya kita baca, kan sekarang nggak dibaca lagi. Nah, saya rangkumkan dari situ aja. Terus kalau lazim, ya artinya diantaranya adalah harus. Lazim yang dimaksud di sini memang bisa berarti tetap, tapi yang dimaksud adalah lazim yang berarti harus. Rincian yang panjang tentang arti wajib ada banyak di kitab-kitab usul fikih yang lain. Lanjut. Wa kharaja, sampai mana tadi? Wa kharaja biqaulina ala wajhi. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami al-mangdubu. Maka keluar dengan ucapan kami secara ilzam, yaitu yang dianjurkan, mandub. Ya, ini sering istilah ini mungkin antum sudah ngerti ya. Kemarin juga sempat saya jelaskan. Kalau sudah para ulama bilang wa kharaja biqaulina, ini disebut dengan qaid. Di dalam ilmu ta'rif ini namanya qaid. Qaid itu secara bahasa kan pengikat. Ya, Pak ya. Pengikat. Jadi dia mengikat. Pertama, definisi itu harus jami', kemudian mani'. Jami' itu menghimpun semuanya, mani' itu melarang apapun yang bukan termasuk dari definisi tadi. Pertama jami', dia kumpulkan semuanya, terus dia buang satu-satu. Jadi sifatnya dia umum, jami' itu umum, mani' mengkhususkan, dipotong, ini enggak masuk, ini enggak masuk, ini enggak masuk. Itu yang dimaksud dengan fakharaja biqaulina. Maka dengan lafadz ma'amara bihi syari' nggak bisa masuk definisi ini haram, makruh, mubah. Nggak bisa masuk dengan definisi wa ala wajhil ilzam mandu. Lanjut. Wal wajibu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yustahaqqu al-iqaba wa yastahiqqu al-iqabu tarikuhu. Al-iqaba. Wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu. Nah. Dan wajib adalah diberi pahala pelakunya yang mengerjakannya seperti contoh, dan bukan yuthabu fa'iluhu imtithalan, karena ya, ini yang dimaksud apabila dia melakukannya secara imtithal. Imtithal itu apa? Mengikuti. Imtithal adalah menaati. Terus? Dan berhak mendapatkan siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Iya, berhak. Berhak mendapatkan siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Antum mengerti tentang kenapa kok Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan lafadz imtithalan dan yastahiq? Sudah pernah tahu tentang ini? Belum. Kenapa kok beliau menambahkan definisi ini? Baik, mungkin saya jelaskan kalau antum belum. Jadi gini, di dalam kitab-kitab usul fikih, definisi wajib itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah yang diberi pahala pelakunya dan dihukum yang meninggalkannya. Ini biasa di Waraqat. Kitab Waraqat punya Al-Juwaini. Tahu ya kitab Waraqat ya? Tahu kitab Waraqat itu usul fikih yang kitab usul fikih yang paling dasar, yang paling tipis, paling enak dipelajari. Namanya buat pemula, bahasa pemula pasti nyari gampangnya, Pak. Seperti orang belajar nahwu, pusing kalau rofa itu diartikan macam-macam, ya udah rofa domah gitu ya. Namanya orang baru belajar. Nah, bahasanya Al-Juwaini untuk pemula dibilang yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Syekh Ibnu Utsaimin mengkritisi definisi tersebut, maka beliau tambahkan yuthabu fa'iluhu apabila imtithalan. Kalau tidak imtithalan tidak diberi pahala. Contoh, ada orang melakukan suatu kewajiban tapi tidak imtithalan. Tidak imtithalan berarti dia tidak menaati, dengan maksudnya dalam tanda niatnya bukan untuk beribadah misalnya, bukan untuk melakukan kewajiban tadi, ya tidak dihitung pahala. Paham ini antum ya, kira-kira ya? Nah, Ustaz. Jadi kalau misalnya dia istilahnya terpaksa melakukannya ya, tidak karena keinginannya dia sendiri, tidak masuk dapat pahala. Bahasa simpelnya gitu.
Wa yastahiqul iqab. Kenapa beliau menggunakan lafaz yastahiq bukan yu'aqab? Kalau di dalam kitab-kitab usul fikih langsung yu'aqabu. Dihukum. Yu'aqab ini dihukum. Tapi kalau yastahiq berhak dihukum. Kenapa? Karena Syekh Ibnu Utsaimin beranggapan bahwa Allah itu memiliki apa istilahnya? Masyiah. Masyiah itu kehendak. Apakah menghukum hambanya atau mengampuni? Di akhirat nanti bisa diampuni atau bisa dihukum. Maka di situ tidak langsung yu'aqab, tetapi yastahiqu. Seharusnya dia mendapatkan iqab, hukuman. Tetapi bisa jadi dihapus hukumannya. Paham ya? Jadi para usuliyin, para ahli usul fikih tidak memasukkan dua kategori ini. Kenapa? Ya karena imtithalan berkaitan dengan hati, niat. Usul fikih tidak bahas niat. Maksudnya dengan sisi ini. Yastahiqu ini juga berkaitan dengan perkara akhirat, urusan Allah. Makanya di sini para usuliyin menghukumi di atas yang permukaan saja. Syekh Ibnu Utsaimin menggali ini. Gitu ya. Semoga bisa difahami. Lanjut, wa yusamma fardon wa faridotan wa hatman wa laziman, dan dinamakan kewajiban dan ya, nama-nama lain dari wajib adalah fardu, faridah, hatm, lazim. Semuanya berarti wajib, harus. Ini nama-nama dari al-wajib. Jelas ya Pak Abu Maulana ya? Nah, lanjut. Wal mandubu lugotan al-mad'u. Adapun mandub secara bahasa adalah yang dipersilakan ya, atau diseru. Ya, diajak ke situ ya. Diajak alias tadi yang antum bilang apa? Dianjurkan. Nah, kayak gitu. Lanjut. Wastilahan dan secara istilah ma'amara bihi syari'u la ala wajhil ilzami karrawatibi. Adalah apa-apa yang pembuat syariat yang tidak memerintahkannya, apa-apa yang pembuat syariat memerintahkannya yang bukan dari sisi ilzam seperti bukan sisi rawatib. Ya? Ala wajhi langsung diartikan secara. Tidak secara mengharuskan. Seperti contohnya sholat rawatib. Ya, seperti sholat rawatib. Fakharaja biqaulina, maka keluarlah dengan ucapan kami, ma'amara bi syari'u al-muharramu wal makruhu wal mubahu. Apa-apa yang pembuat syariat memerintahkan, yaitu yang diharamkan dan yang dibenci, haram, makruh dan mubah. Lanjut Ustaz. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami al-wajibu. Dan keluar juga dari dengan ucapan kita secara ilzam, tidak secara ilzam, yaitu wajib. Wal mandubu, dan yang dianjurkan, yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqibu tarikuhu. Wala yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala orang yang melakukannya karena patuh dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Atau biasa disebut dalam rangka patuh. Dalam rangka patuh. Berarti apa itu i'rabnya imtithalan? Hal ya. Tamyiz. Iya, mungkin hal bisa ya, tapi di sini memang nggak dijelaskan juga. Mungkin saja hal dengan bentuk masdar nakirah. Atau mungkin maf'ul li ajlil imtithal. Nggak tahu ya di sini ya. Tentu ini saya juga kurang tahu apa antara dua itu. Lanjut. Wa yu'aqabu tarikuhu, tidak dihukum yang meninggalkan mandub. Lihat, perhatikan istilah yang dipakai mandub ya. Terus wa yusama sunatun wa masnuna. Wa yusama sunatan wa masnunan wa mustahabban wa nafilan. Wa naflan. Nama-nama lain dari mandub apa? Sunnah, masnun, mustahab, nafil. Ini nama-nama lainnya. Baik. Banyak yang mau saya singgung di sini. Jadi pertama gini, nyambung dengan yang wajib tadi ya.
antum lihat di sini, tadi definisi yang mana definisi? Saya tandai yang ini ya. Ini definisi. Stabilo kuning ini. Kelihatan ya? Yang istilahan ma'amara bihi syari' la ala wajhil ilzam karratib. Ini namanya definisi secara istilah. Kemudian yang saya tandai dengan warna biru, ini sering dipakai menjadi definisi di kitab-kitab usul fikih. Sama dengan yang tadi di wajib. Yuthabu fa'iluhum tithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini kalau di dalam kitab usul fikih yang lain selain kitab ini biasa dijadikan apa? Dijadikan definisinya. Kok Syekh Ibnu Utsaimin nggak masukkan ini ke definisi? Kenapa malah milih yang di atas? Paham antum ya? Kenapa? Di antaranya adalah termasuk di dalam definisi hal yang dicela adalah menyebutkan hukum. Ini adalah hukum yang diterima. Sedangkan ini adalah tasawur. Tasawur itu apa? Peningkatan ya. Tasawur itu kan gambaran. Tasawur. Atau iya, tasawurnya, gambarannya. Yang di sini di atas, hukum di sini termasuk aib kalau memasukkan hukum di dalam definisi. Hukum dipisah, hukum itu sendiri, definisi itu sendiri. Tetapi tidak dicela juga para usul fikih yang mengartikan dengan yang hukum, karena memang bisa juga takrif itu dilihat dari hukumnya. Ini lebih rinci dijelaskan oleh, kalau nggak salah, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di kitabnya Mudzakkirah, menjelaskan kitab Raudhatun Nadhir. Bisa antum cek di situ kalau mau ngecek ya. Dan Pak Abu Maulana udah bisa ngaji kitab kan, jadi antum ngecek sendiri ya. Kalau saya nanti antum cek, antum mau lihat misalnya penasaran kenapa kok Syekh Ibnu Utsaimin milih yang definisi ini bukan yang hukum. Karena ini termasuk aib, memasukkan hukum di dalam had atau ta'rif aib. Jadi dipisah. Tetapi sudut pandang usul fikih yang para ulama usul fikih yang lain memilih yang hukum. Tidak ada masalah dari sudut pandang yang lain. Hanya saja kurang pas. Lebih bagusnya adalah definisi. Gambaran permasalahan, bukan hukumnya. Begitu ya. Lanjut. Wal muharramu lugotan al-mamnu'u. Sedangkan yang haram secara bahasa adalah yang dilarang. Wastilahan dan secara istilah manahan huwa syari'u ala wajhil ilzami bitarki, yaitu apa-apa yang pembuat syariat melarangnya secara ilzam dengan meninggalkan. Ka'uqukil walidain. Harus ya. Secara harus. Secara mengharuskan bitarki untuk meninggalkan. Terus ka'uqukil walidain, seperti durhaka pada kedua orang tua. Naam. Fakharaja biqaulina manaha anhu syari'u. Maka apa-apa yang pembuat syariat melarangnya, al wajibu wal mandubu wal mubahu. Wajib, mandub dan mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami bitarki al makruhu. Dan keluar dengan ucapan kami secara pengharusan dengan meninggalkan, yaitu makruh. Terus lanjut. Wal muharramu yusabu tarikuhu imtisalan wa yustahaqqu al iqoba. Wa yastahiqu al iqoba fa'iluhu. Jadi haram adalah orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala karena ia secara patuh mengikutinya. Apabila imtisalan ya. Apabila imtisalan, dan orang yang melakukannya akan berhak mendapatkan siksaan. Berarti kan di sini lebih jelas lagi contoh di sini ya. Muharram lebih contoh di sini lebih jelas contohnya ya. Contoh ada orang tidak berzina. Ya Pak ya. Tapi alasan dia tidak berzina bukan imtithalan. Kenapa? Karena dia tidak mampu, nggak ada uang. Kalau dia ada uang, dia berzina. Maka meninggalkan zina, orang tadi meninggalkan zina bukan karena taat kepada Allah, tapi karena nggak mampu. Nggak punya uang. Nggak punya uang. Maka dia tidak diberi pahala. Malah dia dapat dosa tetap. Karena dia tidak imtithal. Faham antum di sini ya? Istilah imtithal. Tapi para ulama usul fikih lain yang selain Syekh Ibnu Utsaimin tidak memasukkan ini karena ini kategori hati.
hati tidak masuk dalam pembahasan usul fikih. Paham antum ya? Itu masalah hati. Nah, baik. Karena pengadilan menghukumi sesuatu dengan yang tampak kan? Nah, usul fikih bahasnya yang tampak itu, bukan perkara hati. Wa yastahiqul iqaba fa'iluhu, ini kembali ke yang tadi, berhak. Oke, akan ada yang bertanya begini ya Pak ya. Ini disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin di syarahnya. Akan ada yang bertanya seperti ini. Oke, kalau dianggap berhak, kenapa kok kalau masalah hukuman ada kaitan dengan berhak? Karena tadi kita bilang, Allah ada masyiah. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bermasyiah, masyiah kehendak, antara dua. Apa tadi Pak? Bagi hambanya? Antara siksa dan pahala. Ampunan. Nah. Karena antara dua ini, Allah di akhirat, orang yang berdosa tidak langsung dihukum, tapi ada kehendak Allah, bisa Allah siksa, bisa Allah ampuni. Tahta masyiatillah. Ini di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah disebutkan berulang-ulang. Sejak dari zaman dahulu sampai sekarang. Orang yang berdosa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia tahta masyiatillah. Antara iqab atau maghfirah. Nah, baik. Sekarang akan ada yang bertanya begini, Pak. Tadi yang masalah mandub dan wajib, kenapa nggak bilang wa yastahiqqus tsawab? Anda paham di sini ya? Kenapa tadi nggak dibilang yastahiqqu juga di masalah ats-tsawab? Ats-tsawab apa tadi? Pahala. Kenapa nggak dibilang berhak juga masalah pahala? Kok langsung dibilang yutsabu? Di wajib disebut yutsabu, di mandub disebut yutsabu, di muharram langsung disebut yutsabu juga ya Pak ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan kebaikan langsung dapat 10 kali lipat. Berbeda dengan masalah iqab di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni kalau syirik, tapi mengampuni yang di bawah syirik. Liman yasha, diikat dengan lafaz liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Diikat dengan kata masyiah, kehendak. Baik, lanjut. Oisama mahdhuron. Oisama mahdhuron au mamnu'an. Dan nama lainnya ya. Nama lainnya. Mahdhur dan mamnu'. Oke. Sebentar, tadi masalah sunnah, masalah mandub. Orang banyak salah gini ya, terutama di zaman sekarang ya. Ini kok ada dakwah sunnah. Ngapain kok ada istilah dakwah sunnah? Gimana Pak balasnya? Berarti nanti ada dakwah wajib, ada dakwah haram, ada dakwah makruh. Gimana antum? Menurut antum gimana cara menjawab syubhat ini? Ini kok ada ustadz sunnah, ini kok ada ustadz, nanti ada ustadz wajib, ada ustadz makruh, ada yang bilang kayak gitu ya, dai ya. Nah, silakan gimana? Untuk membedakan antara dakwah atau ustadz yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW beserta para pemahaman para sahabatnya, metode beragamanya para sahabat, dengan yang tidak mengikuti, untuk membedakan itu. Oke, itu definisi yang punya antum ya. Nah, sekarang kalau lihat di sini, definisi sunnah gimana? Karena sunnah ada 4, kalau nggak salah ya, ada 4. Bagus, betul Pak. Sunnah ada berbeda-beda definisinya, betul kata Pak Abu Maulana. Sunnah ada definisi menurut akidah, ya, berarti yang dimaksud dengan dakwah sunnah adalah dakwah sunnah secara definisi akidah, menyelisihi yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Sunnah yang di dalam usul fikih beda lagi definisinya Pak ya. Yang dimaksud adalah kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah di definisi ilmu hadis beda lagi. Jadi masing-masing ada definisi. Berarti yang dimaksud dengan dakwah sunnah atau ini ahlus sunnah wal jamaah, yang dimaksud adalah sunnah dari definisi apa Pak? Akidah. Dari definisi akidah. Akidah. Bukan definisi usul fikih, bukan definisi ilmu hadis. Oke, lanjut. Bukan lagi definisi di fikih. Oke, nomor 4. Wal makruhu. Wal makruhu lugatan al mubghadu. Dengan makruh secara bahasa. Secara bahasa disebut yang dibenci, yang dimurkai, yang dibenci. Betul, yang dibenci. Wah, saya dari tadi jelaskan di sini nggak masuk mikrofon saya. Tapi nanti ada rekamannya ini ya.
Ada insya Allah. Sudah direkam. Sedang Ada ya. direkam. Berarti nanti saya masukkan, saya edit lagi. Karena ini saya rekam, Pak. Di punya Masya saya. Allah. Ya. Nah. Oke, lanjutkan. Mubghad artinya Yang dibenci. dibenci. Wastilahan dan secara istilah mana anhu syari'u la'ala wajhil ilzami bitarki, yaitu apa-apa yang pembuat syariat melarangnya secara ilzam dengan meninggalkan, tidak secara mengharuskan dengan meninggalkan. Ya, maksudnya mengharuskan meninggalkan. Jadi dengannya itu sebenarnya nggak usah ya. Mengharuskan orang meninggal. Kal akhdi seperti menerima, bisimali dengan tangan, mengambil dengan tangan kiri, wal i'toi dan memberi biha dengan tangan kiri juga. Naam. Fakharaja biqaulina manaha anhu syari'u, maka keluar dengan ucapan kami apa-apa yang pembuat syariat melarangnya, al wajibu wal mandubu wal mubahu. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitarki al muharramu, dan keluar juga dengan ucapan kami bukan secara pengharusan meninggalkan, yaitu muharram yang diharamkan. Wal makruhu, sedangkan makruh yang dibenci, yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu, maka diberi pahala orang yang meninggalkannya karena ia patuh secara imtisal dan tidak disiksa bagi orang yang melakukannya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi makruh ada syarat, yaitu harus imtisal kalau mau dapat pahala. Tahu, oh ini perkara makruh, terus Anda tinggalkan, niat meninggalkannya dalam rangka taat kepada Allah, baru dapat pahala. Kalau nggak ada niat seperti itu, tidak mendapat pahala. Mau dilanjut ini? Wal mubah. Ya. Kalau dituliskan sekalian ya. Ya. Soalun. Nah. Kalau bukan makruh ya, tapi khilaf bainal ulama, terus kita khorija anil khilafi aula, itu kita mengambil posisi untuk keluar dari khilaf, apakah itu juga berpahala? Iya. Iya, memang sering dianjurkan oleh para ulama al-khuruj minal khilaf. Keluar dari perbedaan. Tapi gimana cara keluarnya? Nah, itu yang penting. Gimana cara keluarnya, Pak? Misal ada perbedaan. Oke ya. Masalah apa deh? Yang sering disebut makruh apa biasanya? Rokok. Yang sering disebut rokok ya. Rokok. Oke, sering ya? Sering ya. Oke, karena nggak ada dalilnya ya. Baik. Rokok, perbedaan pendapat. Ada yang bilang apa? Makruh. Ada yang bilang haram. Oke, ini menurut ulama. Menurut dokter yang mana? Membahayakan. Menurut dokter masuk mana berarti? Makruh atau haram? Masuk makruh. Membahayakan. Tapi di rumah sakit haram, nggak boleh ngerokok. Berarti haram ya? Menurut haram, dokter ya? Oke, menurut dokter haram ya. Kita sekarang menurut ulama, nggak menurut dokter. Oke. Baik. Menurut ulama dibagi dua. Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram. Oke, ada dua ya. Nah, gimana cara khuruj minal khilaf di sini, Pak? Itu tidak yang melakukan. Penting. Tidak melakukan. Bagus. Karena, kok bisa saat kesimpulannya khuruj minal khilaf? Orang kan nggak paham ya. Khuruj minal khilaf disangka, oh bolehkan dua-duanya. Boleh ini, gitu ya. Dia sangkanya khuruj minal khilaf itu. Bukan. Khuruj minal khilaf adalah ketika Anda melakukan sesuatu tadi, tidak masuk dalam ancaman dua-duanya. Maksudnya, di sini haram berarti ngerokok, di sini dosa ya? Iya. Di sini makruh tidak dosa. Tidak dosa. Rokok kalau haram dosa, kalau rokok itu makruh tidak dosa. Oke? Yang dilakukan seseorang diambil yang paling berhati-hati. Yang mana berarti? Tidak melakukan. Karena kalau dia melakukan, dia dianggap dosa menurut sebagian ulama. Paham ya? Jadi kalau ada orang merokok, oh berarti saya dosa menurut sebagian ulama. Sebagian lagi bilang nggak dosa. Tapi kalau Anda tidak merokok, tidak dosa bagi dua-duanya. Menurut semua ulama, Anda tidak dosa. Paham ya? Ini namanya khuruj minal khilaf. Seperti ini caranya. Baik. Nah, orang nggak paham biasanya tentang masalah khuruj minal khilaf nih.
Ini juga Nah, masuk kenapa? ke mana Ustaz? Masuk ke imtisalan ya. Yusabu tariku imtisalan ini masuk ke mana kalau yang ini? Khuruj minal khilaf ini. Iya. Oh, khuruj minal Maksudnya khilaf. masuk ke yang mana? Masuk ke Dia bukan kaitannya dengan ini ya. Khuruj minal khilaf itu apa dulu? Saya juga kurang paham masalah khuruj minal khilaf ini. Tadi kita sini jelaskan. kan makro. Oh, tentang makro ini ya. Kan banyak khuruj minal khilaf kan banyak ya, bukan hanya makro saja. Iya, khuruj minal khilaf ini pokoknya dia kaitannya dengan yang lain. Kaitannya dengan apa? Banyakkan masalah maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Agar tidak menimbulkan kericuhan, kan gitu ya. Ya kalau ngerokok nimbul ricuh bagi sebagian tidak apa-apa, sebagian nggak boleh. Berarti ambil aman, ya jangan ngerokok, kan gitu ya. Jadi ini kaitannya banyak dengan masalah dan mafsadat. Setahu saya begitu. Masalah yusabu atau tidak yusabu ya jelas ini kaitannya tergantung hukumnya tadi. Hukumnya apa? Nah gitu ya. Lanjut. Wal mubahu. Dihabisin nomor 5 ya Ustaz ya. Apa mau ditutup sekarang? Antum katanya mau ada acara? Enggak. Nomor 5 dulu. apa? Sampai nomor 5 habis saja. Aja nanggung ya. Biar besok lanjut materi yang baru gitu ya. Pertemuan selanjutnya. Wal mubahu. Wal mubahu lugatan al ma'lanu. Mu'lanu al mu'lanu wal ma'dzunu fihi. Sedangkan mubah secara lugoh adalah mu'lanu yang diumumkan Ustaz ya. I'lan. Yang diumumkan, diilankan. Dan yang diizinkan ya Ustaz. Diizinkan. Lanjut. Diizinkan. Wastilahan jadi yang kayak gini ya Pak ya. Ini huruf jar seperti ini kan ada huruf jar fi. Oke, ma'dzun fi. Jangan diartikan dan diizinkan di dalamnya, nggak perlu ya. Karena ini huruf jar emang gandeng kata adzina. Kalau di dalam ilmu nahwu disebut dengan muta'alliqani bima'dzun. Digandeng, emang udah sepaket gitu ya. Seperti sama kata bahasaan ya, bahasuan itu ya. Betul, bahasaan, roghiba fi, roghibaan, terus tadi amarobi, naha anhu, nahaan itu juga gandeng itu ya. Nggak bisa naha saja, harus ada annya. Wastilahan. Dan secara istilah, mala yata'allaqu bihi amrun. Ya, mala yata'allaqu bihi amrun. Yaitu apa-apa yang perkara tidak berkaitan. Tidak berkaitan dengan suatu amr, perintah. Wala naha lidatihi. Wala nahyun lidatihi. Dan bukan larangan secara zatnya. Tidak berkaitan juga. Ini wawunya ataf ke tadi. Berarti tidak berkaitan dengan perintah, tidak berkaitan dengan larangan, lidatihi secara zatnya. Kal akli fi Ramadana lailan, seperti makan di dalam bulan Ramadan pada waktu malam. Ya. Kharaja biqaulina, maka keluarlah dengan ucapan kami, ma la yata'allaqu bihi amrun. Apa-apa yang perkara tidak berkaitan dengannya. Al wajibu wal mangdubu, yaitu wajib dan mangdub. Wa kharaja biqaulina, dan keluarlah dengan ucapan kami, wala nahyun. Al muharramu wal makruhu. Yang tidak berkaitan dengan larangan, yaitu muharram, yang diharamkan, dan yang makruh. Oke, yang paling penting di sini lidzatihi. Nah, ini. Lanjut. Wa kharaja biqaulina lidzatihi. Malau ta'allaqo bihi amaro likaunihi wasilatan. Ma ta'allaqo bihi Amrun likaunihi wasilatan limakmurin bihi. Jadi malau apa yang seandainya berkaitan dengannya. Lau ta'ala apabila berkaitan dengan suatu perkara. Likaunihi, karena perkara, maaf, perintah ya, maaf. Likaunihi wasilatan, karena dia menjadi wasilah, perantara. Bagi yang diperintah. Ya. Bagi yang diperintah Ustaz, ya. Jadi begini ya, suatu perkara yang nggak berkaitan dengan perintah atau larangan, ada yang sifatnya lidzatihi karena zatnya, ada yang sifatnya ini disebut li ghairihi selain zatnya.
alias dia akan berubah hukumnya karena dia menjadi perantara untuk suatu perintah. Au nahyin, lanjut. Au nahyun, maaf. Au nahyun. nahyun likaunihi wasilatan limanhi anhu fa'illa Manhiyin. manhiyin Limanhiyin anhu. anhu fa Nah, atau dia berkaitan dengan larangan disebabkan dia itu menjadi wasilah. Apa wasilah? perantara. Perantara. Perantara berarti kaitan dengan sesuatu yang lain. Beda dengan zat. Kalau zatihi sendirian. Kalau li ghairihi nggak sendirian ya Pak ya. Menjadi perantara untuk sesuatu. Fa'inna lahu hukmun maka nawasilatan lahu min ma'murin. Maka jika bukan ia hukmun ya. Ini jadi mudhaf. Fa'inna lahu hukmu ma kana. Nah, Ustaz. Ya. Maka jika ia memiliki hukum yang menjadi jika. wasilah, maka apabila dia fa di sini ya, antum perhatikan di sini. Kan tadi ada lau. Lau ini huruf syarat. Betul ya? Jawab syarat. Huruf syarat. Fa di sini jadi jawab syarat. Maka ini jadi jawab syarat. Maka baginya dia mendapatkan baginya hukum makana apa-apa yang menjadi wasilah dari yang diperintahkan. Oke, jadi dia ikut hukum yang diperintahkan. Contoh, ya, contohnya misalnya sholat jamaah anggaplah wajib, anggap gitu. Sholat wajib, maka apapun perantara menuju sholat yang aslinya dia mubah berubah jadi wajib. Contohnya apa Pak misalnya? Apa misalnya? Naik. Dari mubah menjadi wajib. Iya, mendapatkan pahala wajib. Misalnya naik motor. Anggap ini contoh aja ya. Nah, wasilah ya. Iya. Naik motor kalau enggak kaitannya dengan sholat, naik motor hukumnya mubah, boleh. Ya. Tetapi ketika dia jadi perantara untuk sholat, berubah hukumnya. Dari boleh menjadi bisa wajib, bisa mandub, bisa lain-lain, tergantung ya. Nah, kayak gitu. Maksudnya pahalanya sama, mendapatkan kategori wajib. Dan seterusnya banyak contoh-contoh yang lain dengan ini. Ini nanti bukan berarti motor itu wajib ya. Maksudnya sesuatu yang bisa membawa Anda menuju sholat tadi menjadi wajib juga. Seperti bahasa Arab ya. Wudhu dulu ya. Nah, seperti bahasa Arab. Seperti wudhu. Wudhu nggak nemu air, airnya harus beli. Maka beli air menjadi wajib. Padahal beli air itu hukumnya mubah. Tiba-tiba naik derajatnya. Jadi wajib. Ini berarti yang perkara mubah yang menjadi perantara keluar dari definisi tadi. Ini bukan, ini iya. Kalau li dzatihi masuk definisi mubah, kalau li ghairihi nggak masuk di definisi mubah. Menurut definisi beliau. Oke, terus wala yukhrijuhu wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asli, dan tidaklah mengeluarkannya hal tersebut dari keberadaannya secara mubah secara asalnya. Gini ya, tidak mengeluarkan. Jadi mubah li ghairihi tetap dikategorikan mubah. Tidak mengeluarkannya dari status mubah. Fil asal pada asalnya. Jadi tetap dia dikategorikan mubah, hanya saja tidak secara hukum. Maksudnya gimana? Mubah li ghairihi ikut hukum apa yang menjadi tujuan dia. Kalau tujuannya wajib, hukumnya ikut wajib. Kalau perantara tadi menuju keharaman, maka ikut haram. Ya Pak ya. Misal safar kepada tempat judi, maka safarnya juga haram. Judinya memang haram, tapi karena dia menjadi perantara, padahal safar itu mubah. Ini yang dimaksud bahwasanya, ya, mubah li ghairihi, kan berarti mubah ada dua ya. Kita rangkumkan di sini, biar yang bingung misalnya, biar ngerti. Mubah ada dua, apa saja Pak tadi? Mubah li dzatihi dan li ghairihi. Kalau li dzatihi, hukumnya tetap apa? Mubah, boleh. Tetapi kalau li ghairihi, tergantung. Tergantung apa tujuannya. Faham di sini ya? Rangkasannya seperti itu. Nah. Lanjut. Wal mubahu
al-mubahu madama ala wasfil ibahati, maka mubah selamanya akan di atas sifat mubah. Fa'inahu la Maka yatarattab. mubah di sini kan mubtada, madama jadi khobar. Jadi maka mubah definisinya adalah, kesimpulannya beliau, apapun yang tetap dama, terus tetap ala wasfil ibahah, di atas sifat apa? Sifat mubah. Mubah, boleh. Fa'innahu la yatarattabu alaihi sawabun wala iqabun. Maka sungguhnya tidak berakibat padanya pahala maupun siksaan. Ya, entah berakibat itu pas atau enggak tahu ya. Saya enggak terlalu tahu bahasa Indonesianya. Intinya tidak ada datang setelahnya, tidak ada datang setelahnya pahala ataupun iqab. Siksa. Karena thawabun dan iqab ini jadi fa'ilnya ya. Terus wa yusamma halalan wa jaizan. Dinamai dan disebut dengan halal dan boleh. Jaiz ya. Istilah lainnya halal atau jaiz. Baik, cukup di sini dulu mungkin ya. Nah, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Insya Allah Pak Maulana, sambil saya beritahu nanti malam, nanti saya kirim ke WhatsApp antum saja ya. Baik. Nah. Barakallahu fiik. Kita tutup dulu. Subhanakallah wa iyyakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.